Hai teman-teman yang berzodiak Scorpio, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan kita langsung masuk aja ke readingnya, yaitu kisah cinta Scorpio di tahun 2022. Kita akan lihat bareng-bareng bagaimana perjalanan cintamu dengan dia ya. Oke, buat teman-teman Scorpio di sini ya, aku mulai dari yang jomblo dulu. Buat teman-teman Scorpio yang jomblo, sangat mungkin di sini kamu akan bertemu dengan pangeran kuda putih kamu, ya. Atau mungkin di sini siapapun orang yang memang kamu harapkan hadir di tahun 2022 membawa cinta yang baru buat kamu. Yang mana kehadiran dia ini membuat kamu berbunga-bunga, bahagia, merasa kasmaran lagi dan sebagainya. Hanya saja di sini hati-hati dengan kecepatan yang kamu lakukan ketika dia ini hadir. Pertama, kamu pastikan dia ini orangnya real. Dalam artian gini, ada banyak kasus penipuan yang aku baca nih ya, dari orang-orang yang kenalnya melalui sosial media atau kayak Tinder gitu ya. Nggak semua tapi beberapa penipuan terjadi. Orang ini datang memberikan bahagia, cinta yang banyak, kemudian korban terlena sebagainya, lalu tiba-tiba si dia ini minjam uang ini dan itu, minta data pribadi segala rupa, tapi kemudian berakhir ternyata penipuan, membuat kamu sakit hati, membuat kamu kecewa. Maka di sini hati-hati buat teman-teman Scorpio ya. Jangan sampai orang yang datang ini yang kamu nggak tahu keluarganya siapa, kamu belum pernah ketemu langsung, belum pernah ketemu dengan teman-temannya, terutama seperti itu, waspada. Tapi kalau misalnya kehadiran dia ini memang memberi kamu bahagia, kamu kenal dengan teman-temannya, lingkungannya, dan itu di approve, kamunya bener-bener yakin, silakan saja menikmati masa jatuh cinta ini. Karena aku lihat dia memang memberi banyak kebahagiaan ke kamu, membuat kamu merasa bebas menjadi diri kamu seutuhnya dan sebagainya. Ya, di sini bahkan ada beberapa yang hubungannya memang sudah menuju ke arah yang lebih serius, ke pernikahan, karena ada Hierophant di sini kayak gitu. Ya, cuma hati-hati, saranku tadi seperti itu. Itu waspada. Dan buat teman-teman Scorpio di sini yang sudah berpasangan, aku lihat di tahun 2022 ada banyak kebahagiaan, walaupun memang ada beberapa hal yang harus kamu waspadai juga di sini, sama mengenai bagaimana kamu dan dia berkomunikasi. Jangan sampai gini buat Scorpio, kalau kamu punya pasangan yang suka memendam perasaan, atau mungkin di sini memendam emosi negatif, atau mungkin kamunya yang suka memendam emosi seperti sedih, kecewa, marah, kamu pendem-pendem aja, simpan-simpan aja dengan harapan bahwa itu semua bisa membuat hubungan kamu tampak baik-baik saja, itu salah besar. Karena dengan kamu demikian, ini akan menjadi bom waktu yang seketika bisa meledak gitu aja, yang justru bisa menghancurkan hubungan kamu dengan dia. Maka di sini bebaskan diri kamu untuk berekspresi, dalam artian kamu bebas kok bilang ke dia, aku kecewa sama kamu karena apa, aku marah sama kamu karena apa, aku sedih karena apa, kayak gitu loh. Jadi nggak hanya emosi negatif aja yang bisa kamu kasih tahu ke dia, tapi juga hal-hal yang nggak enak ini gitu loh. Makanya dengan kamu ngobrol ke dia mengenai positif negatif ini, kamu dan dia akan saling belajar buat ngobrol, buat saling memahami, ngerti maunya masing-masing, seperti itu ya buat teman-teman Scorpio di sini. Tapi selebihnya aku lihat banyak kebahagiaan sih di sini, karena aku lihat kamu di sini setiap tahun, setiap waktu akan menemukan pasangan kamu ini semakin baik, semakin perhatian. Walaupun kamu juga menemukan segala buruk-buruknya dia, tapi lebih banyak hal positif dan bahagia yang kamu dapatkan dari dia. Dan kamu pun aku lihat juga memberikan usaha yang sama besarnya dengan dia, kayak gitu. Kalau di sini dia bekerja keras di pekerjaannya, kamu juga bekerja keras di sektornya kamu. Kalau di sini dia semangat kuliah, kamu juga menyeimbangkannya dengan semangat kuliah juga. Kalau di sini dia ngasih perhatian yang banyak, kamu membalas dengan perhatian yang banyak juga. Jadi seimbang gitu loh hubungannya. Makanya di sini kartu fokus tengahnya adalah the lovers. Meskipun hubungan kamu dan dia ini katakanlah sudah berjalan lama, bertahun-tahun, tapi rasanya tuh kayak jatuh cinta setiap hari gitu loh. Jadi meskipun ada pertengkaran yang datang, tapi pada akhirnya setelah masalahnya selesai, kamu seperti ya mencintai dia lagi, seperti cinta yang baru lagi kayak gitu. Jadi semakin membahagiakan buat teman-teman Scorpio ya. Dan ya, kalau misalnya kamu dan dia ini belum menikah, sama seperti teman-teman Scorpio jomblo tadi, akan ada energi menuju pernikahan ya. Karena aku juga melihat kartu The Hierophant ini sebagai kartu penyatuan.
melalui agama terutama. Jadi lebih legal, lebih serius kayak gitu ya di sini. Unicornnya ini lagi menikah ceritanya. Dan kalau misalnya itu tujuan kamu, silakan diaminkan ya. Dan kalau memang kamu benar menikah di tahun ini, tolong kabarin aku, karena aku akan senang sekali mendengar kabar bahagia dari kamu semua ya. Dan di sini so far itu aja sih yang bisa kulihat. Dan ya, dan ini mengenai kamu yang mandiri, yang bisa menggapai sesuatu dengan upaya kamu sendiri. Nggak apa-apa, bagus banget. Cuma di sini kadang nggak ada salahnya kok kamu melibatkan pasangan kamu untuk berbagi. Kalau kamu lagi ada masalah di pekerjaan, di luar hubungan kamu, nggak ada salahnya kamu nanya saran ke dia, apapun itu. Karena pasangan kamu ini seneng banget loh dilibatkan mengenai kehidupan kamu kayak gitu. Karena Scorpio di sini salah satu zodiak yang kuat banget ya mengenai ini. Jadi nggak ada salahnya kok kamu sekali waktu tampak lemah gitu di depan dia demi mendapat saran dari dia, karena dia akan berbahagia untuk bisa menolong kamu. Seperti itu. Dan ya, khususnya buat Scorpio di sini, hati-hati juga dengan kemampuan alami kamu untuk kontrol orang lain. Jadi jangan sampai kontrol kamu ini berlebihan. Segala yang berlebihan itu nggak baik. Nggak enakan diposesifin, nggak enakan dikekang. Makanya di sini yuk kasih dia kepercayaan untuk tetap bersama di perjalanan cinta kamu dan dia ini gitu loh. Karena ya kadang kamu itu melakukan overprotective atau controlling ini sebagai bentuk cinta, tapi coba tanyakan ke dia, apakah dia bahagia dibegitukan oleh kamu atau dia menderita. Jadi hati-hati untuk hal itu. Selebihnya sih aku lihat ada banyak bahagianya buat teman-teman Scorpio di sini. Dan aku akan lihat di sini beberapa kartu lainnya untuk memperjelas situasi ini. Oke, pas 3. Ada The Death, Three of Pentacles, Page of Pentacles. Oke, di sini memang ada banyak transformasi ya. Jadi apapun nanti masalah atau ujian di sektor percintaan kamu ya, Ten of Swords, pada akhirnya akan ada transformasi dari kamu, dari dia, untuk membuat hubungan ini lebih fresh ke depannya. Kalau memang kamu dan dia ini memutuskan untuk tetap bersama, tapi memang tidak menutup kemungkinan beberapa teman Scorpio akan mengakhiri hubungannya di tahun 2022. Sebagian kecil di sini ya. Dan ya apapun keputusan kamu ini mengenai hubungan kamu, lanjut ataupun putus, pada akhirnya kamu akan menemukan sebuah kesempatan atau seseorang yang baru, terutama buat teman-teman yang putus. Jadi jangan berpatah harapan, tetap nikmati hari-hari kamu dengan bahagia ya, walaupun mungkin kamu akan nangis dan sebagainya. Setelah itu kamu bisa move on dan kamu bergaul lah, atau mungkin di sini bersama teman-teman kamu lagi, atau mungkin menambah teman-teman baru. Tetap fokus di kuliah atau pekerjaan kamu, karena aku lihat orang baru ini kemungkinan datangnya sih dari pekerjaan atau perkuliahan kamu atau hobi kamu kayak gitu. Karena Pentacles itu mengenai pencapaian ya, dream atau impian. Jadi orang yang datang ini siap untuk menerima kamu, membuat kamu lebih bahagia lagi ke depannya, seperti itu. Dan buat teman-teman Scorpio yang bertahan dengan hubungannya, bagus kalau itu memang bisa membuat kamu bahagia ke depannya. Dan aku lihat sih di pasangan kamu akan ada usaha dan perubahan yang dia lakukan. Kamu perhatikan aja. Kalau memang perubahannya ini ke arah positif dan membuat kamu bahagia, ya silahkan lanjutkan hubungan kamu. Tapi kalau misalnya kamu melihat ada sesuatu yang tidak lagi sejalan energinya dengan kamu, kamunya lebih banyak sakit, kecewa, dan sedih, ya kamu sudah cukup dewasa untuk bisa mengambil sebuah tindakan, sebuah keputusan seperti itu ya. Tapi apapun itu, semoga yang terbaik buat teman-teman Scorpio. Dan aku akan lihat di sini apa pesan semestanya buat kamu. Physical touch ya, dia Scorpio banget sih ya, mengenai ya sentuhan fisik. Tapi di sini sih aku lebih kepada bahwa betapa kamu itu sangat mengharapkan, mendambakan hal-hal yang seperti ini nih, yang romantis. Nggak hanya mengenai sentuhan fisik sih, misalnya diajak ngedate lagi di tempat mungkin pertama kali kalian ketemu, atau mungkin jalan-jalan kemana. Jadi nggak ada salahnya kok mengulang hal-hal manis yang sudah kamu lakukan ke dia, karena sepertinya kamu ataupun dia merindukan nostalgia yang indah ini. Mungkin sebelum kamu dan dia sama-sama sibuk, di saat masih banyak waktu senggang, momen-momen kamu dan dia sering video call kayak gitu. Dan ya itu sih, jadi luangkanlah waktu, jangan sampai dia
lupa bagaimana rasanya bahagia dengan romansa yang seperti ini karena kesibukan kamu atau kesibukan kalian berdua. Karena kadang waktu-waktu yang kalian luangkan berdua aja ini akan menyegarkan hubungan kamu dan dia, membuat kamu lebih bisa melihat manisnya dia, romantisnya dia, begitu juga sebaliknya, kayak gitu ya. Jadi kamu tunjukkanlah manis-manisnya kamu, karena sebenarnya Scorpio itu tipe yang kalau udah sayang, kalau udah cinta tuh bisa memberikan bahagia yang luar biasa gitu loh. Walaupun luarnya cuek, tapi kalau udah bucin, bucin banget, ngalah-ngalahin zodiak yang lain. Kalau ini sih lebih kepada bagaimana kamu memahami apa yang membuat pasangan kamu ini bahagia sih. Jadi di sini Sam masih ngobrol. Kadang gini, kadang ketika kamu mencintai seseorang, kamu mengusahakan sesuatu yang kamu kira itu bisa menyenangkan dia. Tapi sebenarnya bukan itu yang dia harapkan. Mungkin aja hal lain. Kayak gitu loh. Mungkin di sini kamu berpikir bahwa dengan kamu nelfon dia setiap saat itu bukti cinta. Tapi bisa jadi dia menganggap itu sebagai hal yang mengganggu. Mungkin aja bukti cinta dia itu bukan dengan terus-terusan menelpon, bisa aja dengan misalnya kamu ngasih dia ngirimin makan tiba-tiba, atau mungkin dengan jalan-jalan yang nggak kepoin dia sepanjang waktu, kayak gitu. Jadi tolong kamu tanyakan ke dia apa sih yang bisa membuat dia ini nyaman di hubungan ini, apa yang bisa kamu usahakan untuk bikin dia bahagia di hubungan ini, kayak gitu. Jadi jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang sia-sia, yang kamu rasa ini bukti cinta tapi bagi dia itu menjadi hal yang agak mengganggu gitu ya. Jadi dikomunikasikan aja. Ini sih pesannya buat kamu, karena aku lihat kamu di sini punya banyak vibes cinta, dan pastikan cintanya ini tepat sasaran, tepat tujuan, kayak gitu ya buat teman-teman Scorpio. Gitu sih. Dan aku akan lihat di sini pesan cinta buat kamu sebentar. Oke, ini bisa jadi pesan dia buat kamu, atau mungkin di sini apa yang kamu khawatirkan mengenai hubungan ini, atau ada sinyal-sinyal lainnya. Kita lihat. Setiap momen di hidupku menjadi sempurna karena kamu. Nah kan, jadi kemungkinan ada yang rindu ya, rindu dengan hal-hal ini. Gitu loh buat teman-teman Scorpio, bisa kamu, bisa dia. Hal-hal indah lah yang pernah kamu rasakan berdua, atau mungkin di sini kamu ingin membuat kenangan baru, pergi ke tempat baru, suasana baru, pengalaman baru, seperti itu ya. Jadi itu sih, jangan hanya sibuk dengan bekerja aja. Kalau memang ada waktunya, yuk bagikan waktu kamu untuk dia. Seperti itu. Lalu terima kasih karena kamu selalu ada di sampingku untuk aku ya. Jadi emang di sini buat kamu cinta itu nggak hanya sekedar romantis-romantis aja, tapi ada di saat yang paling sulit sekalipun, di saat yang paling buruk sekalipun, dan kamu mengharapkan ini di pasangan kamu. Begitupun juga sebaliknya, pasangan kamu berharap kamu ada, hadir di saat dia baik dan di saat kondisi dia buruk sekalipun, kayak gitu sih. Dan aku lihat dia berterima kasih ke kamu karena kamu memang selalu ada buat dia, seperti itu. Lalu tidak bisa jika tanpa restu. Nah, sebagian teman-teman Scorpio ini di tahun 2022 seperti aku bilang akan ada kemungkinan menuju pernikahan. Hanya saja mungkin memang ada hal-hal di luar kontrol kamu dan dia yang nggak bisa dihindari, karena di sini ada Ten of Swords ya. Jadi sangat mungkin juga kamu dan dia tidak mau melangsungkan pernikahan jika tanpa restu. Begitupun juga dia sangat mungkinnya ya. Makanya di sini ada beberapa hubungan yang berakhir karena restu ini nggak segera turun, nggak segera keluar dari orang tua kamu atau dia, kayak gitu ya. Tapi aku lihat banyak juga Scorpio di sini yang mengusahakan agar restu ini segera keluar gitu, sehingga pernikahan ini menjadi hal yang terjadi, nggak hanya diimpi-impikan aja, kayak gitu. Lalu ada aku akan menunggu kamu. Jadi di sini sih ya buat teman-teman Scorpio ada banyak energi dan kesabaran untuk menunggu. Bisa menunggu restu, bisa menunggu jawaban iya dari kamu, atau mungkin di sini menunggu dia yang sudah kamu rindu-rindukan ini setelah hubungan kamu berakhir, kayak gitu sih. Ya, lalu lihat apa lagi? Beri aku waktu untuk berpikir. Nah, kalau di sini sebuah pertimbangan ya buat teman-teman Scorpio di sini. Jadi ini bisa mengenai hal apapun. Apakah di sini dari masalah yang muncul ini kamu butuh waktu berpikir dan pada akhirnya membuat sebuah keberanian untuk lanjut atau pisah. Seperti itu juga bisa.
atau mungkin di sini apakah waktu berpikirnya ini waktu untuk menunggu restu atau gimana, seperti itu. Jadi di tahun 2022 akan banyak pelajaran buat teman-teman Scorpio mengenai memahami, sabar, dan berpikir dan mengkomunikasikan apapun itu mengenai kamu, dia, keluarga kamu, keluarga dia. Karena cinta nggak hanya mengenai kamu dan dia, tapi juga bagaimana orang sekitar kamu dan dia. Seperti itu ya buat teman-teman Scorpio di sini. Semoga reading ini membantu kamu dan segala energi positifnya silakan diambil. Dan semoga yang terbaik buat kamu. Makasih sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Makasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.